يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا والله يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم خلق مالك مخلوق في سواك عند ولد الحديث الأمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع محمد سيد القولين والثقلين والفرقين من عرب ومن عجم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المقتحمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى يا واسع زدني وارزقني صالحين علما وارزقني صالحين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Jami Al-Mabrur, jamaah, pengurus, hadirin, hadirat, Bapak Ibu yang insyaallah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah beri kita panjang umur berada di tahun baru 2022. Mudah-mudahan prestasi ibadah kita lebih baik dibanding tahun yang telah berlalu. Allah beri kita kekuatan, Allah beri kita keistiqomahan di dalam menuntut ilmu. Semoga ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Senantiasa Allah beri kita taufik dan hidayat, ridha dan inayat, sehat dan afiat, selamat di dunia, selamat juga di akhirat. Silahkan Ustaz Ain dibaca. Halaman 7, hadis Ahabul Kalam, hadis yang nomor 4. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabul kalami ilallahi arba'un. Ahabul kalami ilallahi ta'ala arba'un. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La yadurruka bi ayahina bada'ta. Rahul Ahmad al-Samurah bin Jundub.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbu buyutikum ilallahi ta'ala baitun fihi yatimun mukramun. Rawahul Baihaqi an Umar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabballahu ta'ala abdan samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara wa samhan idza qada wa samhan idza qada. Rawahul Baihaqi an Abi Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbukum ilallahi ta'ala aqallukum tu'man wa akhaffukum badanan. Rawahul Dailami an Ibni Abbas. Wallahu a'lam. Baru saja kita dengar apa yang pernah keluar dari lisan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ahabbul kalami ilallahi ta'ala arba'un. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la yadurruka bi ayyihinna bada'ta wa bi riwayati yaziduhu la haula wa la quwata illa billah. Ada riwayat lain yang menambah dengan tambahan la haula wa la quwata illa billah. Ahabbul kalam ay kalamul bashar, ucapan manusia baik yang harron, dia itu sebagai manusia yang merdeka, au abdan, ataupun sebagai budak. Manusia siapapun dia, terlepas dari profesinya, yang Allah paling suka keluar dari mulutnya itu ada 4 hal. Yang 4 ucapan ini bila dibiasakan bakal membuat akhir hidup saat sakratul maut itu yang biasa diucapkan yang keluar. Ketika malaikat Israel datang kepada Nabi, ditanya sama Nabi, "Ji'tuka zairan am qabidal lirruhi ya malakallah." Wahai Israel, kamu datang mau silaturahmi atau mau mencabut ruhku? Kata Israel, aku datang mau silaturahmi sekalian mau mencabut ruhmu. In azinta wa illa fa'arji'u. Kalau engkau mau Muhammad, kalau enggak mau ya enggak apa-apa. Ya Allah, ditawarin. Kalau kita Israel datang ditawarin, minta tambah apa minta cepat-cepat? Minta tambah. Kata Nabi, sebentar Israel, aku tanya dulu Jibril. Jibril ta'al. Sini Jibril, aku mau tanya. Ini Israel datang mau melaksanakan tugas mencabut ruhku.
Man mim ba'di, siapa nanti setelah aku meninggal dunia yang ngurusin umatku? Jibril minta izin, sebentar Muhammad, aku tanya dulu kepada Allah. Akhirnya Allah menjawab apa yang ditanya Jibril, bilang salam sama Muhammad, yang mengurus umatnya adalah aku, Allah. Baik ya Rob, kembali aku kepada Muhammad. Dikasih tahu Nabi seperti itu. Kata Nabi, kalau begitu Israel, laksanakan tugasmu. Dicabut ruh Nabi. Begitu dicabut terasa sakit. Kata Nabi, Israel, sesakit inikah sakratul maut? Muhammad, engkau kekasih Allah. Aku diperintah Allah untuk menyabut ruhmu dengan selembut-lembutnya. Kau masih sakit Israel? Ada lagi enggak yang lebih sakit? Ada Muhammad. Kalau begitu berikan seluruh rasa sakit sakratul maut kepadaku, agar umatku tidak merasakan sakitnya sakratul maut. Jadi seluruh rasa sakit sakratul maut udah ditanggung sama Nabi saking sayangnya dia sama kita. Ya Allah. Ada orang kakinya lagi kelindes ban mobil. Mobilnya nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Itu kaki pas lempengan ban. Mau nggak kita gantiin? Hah? Ya Allah, angkat mobilnya biar saya nih kaki saya gantiin daripada kaki dia. Orang lagi jerit-jerit. Makanya ada doa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil. Sampai ada doa itu karena sakitnya luar biasa. Nabi saking sayangnya sama kita, sama umatnya, dia nggak mau tuh umatnya ngerasain sakit sakratul maut. Ditanggung semua sama Nabi. Makanya kadang suka ada keluarga kita, guru kita, famili, sahabat, matinya nggak ketahuan. Karena nggak ngerasain sakratul maut. Ada namanya Kiai Haji Kazruni Ishak, Mampang, Tegal Parang. Bertetangga dengan Kiai Haji Abdul Razak Haidir. Ada Kiai Haji Abdul Razak Makmun. Ada Kiai Haji Abdul Razak Haidir. Ini Kiai Haji Kazruni saat tahajud sambil menunggu subuh dibawain roti bakar sama istrinya. Abah, untuk mengisi perut sebelum berangkat ngajar ba'da subuh, Abah makan roti dulu. Kata Kiai Kazruni, ntar Abah takut batal wudu. Abah pengen segalanya dalam keadaan wudu. Menjelang subuh tiduran. Begitu dibangunin subuh masuk waktu, udah enggak ada. Udah innalillah wa inna ilaihi. Matinya habis sholat tahajud dalam keadaan wudu. Beda sujadah sama istrinya. Istrinya nggak denger ada suara apa-apa. Tuh udah dijamin sama Rasulullah rasa sakit sakratul maut. Ada lagi Guru Mugni di Jalan Gatot Subroto Kuningan.
sebelah Bank Global, berdekatan dengan Hotel Kartika Chandra. Dia bilang sama anak-anaknya, ntar jam 10 banyak tamu mau datang. Abah habis sholat duha mau mengkaji hadis, ambilin kitabnya. Habis dia baca tuh beberapa hadis, dia taruh di dada, dia terlentang, bilang sama anak, ntar kalau tamu udah datang bangunin abah. Tamu jam 10 banyak berdatangan. Guru Mugni dibangunin sama anaknya, udah kagak ada. Ya Allah, mati di atas dada ada kitab hadis. Husnul khotimah. Yang kagak tapi enak beritanya begitu mati mau dimandiin, bajunya dilepas karena pakai lepis, digunting, di kantongnya banyak kartu gaplek. Oh. Itu ceritanya kurang bagus. Ceritanya kurang walaupun cuma di kantong. Sampai ada ulama berkata, wailun liman mata walam tamut sayyi'atuhu. Celaka bagi orang yang mati tapi kejelekannya kagak mati. Diterusin sama orang yang dia ajarin. Orang gak bisa gaplek, diajarin. Begitu bisa tuh orang yang diajarin keasikan main sampai lupa segalanya. Maka yang ngajarin udah mati. Kejelekannya diterusin. Maka yang ngajarin dapet tuh. Ya Allah. Maka kalau kebaikan kitanya mati diterusin orang, ya dapat kebaikan kita. Alhamdulillah. Siapapun dia manusianya, apapun statusnya, budakkah, manusia merdekakah, 4 hal yang keluar dari mulutnya itu yang Allah paling suka, yang Allah paling senang keluar dari mulut hambanya, kalimat subhanallah, maha suci Allah. Ketika itu orang mengucapkan subhanallah, maha suci Allah, aitan zahahu, dia bersihkan dari sifat-sifat yang dapat mengotori apa yang ia ucapkan, baik dari sifat-sifat yang mazmumah, sifat tercela. Agungkan Allah, tinggikan Allah untuk membersihkan hati ini agar tidak terkontaminasi dengan sifat-sifat yang bertentangan dengan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang paling Allah ta'ala suka keluar dari mulut manusia itu ada 4. Pertama, subhanallah. Begitu kita lihat yang menakjubkan, yang mengagumkan, subhanallah. Belum pernah kita lihat kejadian itu yang membuat kita terkejut. Dengan
mata kepala kita saksikan. Begitu terjadi sesuatu yang membuat kita kagum dan kita sadari hanya Allah yang bisa membuat itu. Subhanallah, Maha Suci Allah. Ada orang ketabrak mobil dalam kecepatan tinggi. Tapi yang ketabrak biasa aja jalan, malah mobilnya yang terbalik. Itu terjadi pada seorang kiai namanya Kiai Haji Sanusi, pimpinan pondok pesantren Al-Qur'aniyah As-Sanusiyah Kadumerak Gunung Cipetir Pandeglang sebelum Labuan sebelah kiri. Karena santri para guru jika datang waktu sore mau ke bak mandi harus nyebrang jalan. Itu kiainya ketabrak, busnya yang terbalik, kiainya tetap jalan nyebrang, pegang ciduk sama sabun. Kita lihat, saya yang lihat, subhanallah. Itu ada karomah seorang ulama bisa seperti itu. Ada wiridan-wiridan, ada bacaan-bacaan spesialis untuk menjaga dirinya dari bala dan malapetaka. Nah, termasuk subhanallah. Minimal wiridan ini selesai sholat 33. Jangan sampai habis sembahyang Assalamualaikum, Allahumma lantas jalan. Langsung jalan. Minta dulu. Berdoa dulu, wiridan dulu. Saking pentingnya wiridan itu sampai ulama berkata, man laisal wirid kal kirid. Orang yang gak punya wiridan, orang yang gak suka wiridan, sama dengan kirid. Kirid itu yang di Ragunan. Yang suka berebut makanan begitu. Apa namanya? Lompat dari pohon ke pohon. Iya itu. Saya segenda nyebutnya. Iya Ustaz Ain. Yang kedua, walhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Yang pantas dipuji Allah. Karena dia segalanya yang menciptakan alam ini. Karena dia yang menciptakan segala apa yang menjadi kebutuhan kita. Modal dari Allah cuma air sama tanah. Ketika datang hujan, airnya jatuh ke bumi, maka tumbuh segala macam yang menjadi manfaat buat manusia. Huwallazi anzala minas samaa'i maa'a. Dialah Allah yang menurunkan air hujan dari langit. Enggak sebatas hujan tuh. Fa akhraja bihi minas samarat. Dengan sebab hujan tanah yang kering jadi basah, maka keluar samarat, tumbuh-tumbuhan. Kalau enggak ada hujan, dari mana bisa nanam cabai tuh petani? Airnya sama, tanahnya sama. Kenapa cabai bisa beda pedesnya?
Ada cabai Madura, ada cabai rawit, ada cabai ceplik, ada cabai merah, ada cabai hijau, ada cabai keriting. Disebutnya sama cabai, kenapa pedesnya bisa beda? Subhanallah. Ada yang gede malah kagak pedes. Ada enggak? Yang kecil rawit. Kok bisa? Innallaha ala kulli syai'in. Allah maha mengatur segala sesuatu. Dia maha bisa. Modalnya air doang sama tanah. Cabai bisa beda-beda rasanya. Jatuh lagi tuh air ke tanah, tumbuh lagi pohon pisang. Airnya sama, tanahnya sama. Kenapa pisang disebut sama, rasanya juga beda? Pisang nangka direbus itu rasanya seger. Ada manis, ada asam. Ada yang panjang bengkok, pisang tanduk, kalau direbus manis doang. Ada yang marah kalau direbus pisang Ambon. Marah dia. Kalau nggak percaya, ntar Ambon lewat rebus pisangnya. Ya marah dia. Ya Allah, air sama, tanah sama. Kenapa rasa bisa beda? Disebut sama, pisang. Pisang nangka, pisang Ambon, pisang tanduk, pisang raja, pisang siem, pisang barangan, pisang Lampung. Kalau di Padang ada pisang lidi. Ada pisang kepok. Kepok ada dua, ada kepok empanan burung, ada empok ya kita makan. Beda-beda, jangan yang buat burung kita goreng, kagak enak. Kepok ada yang buat burung, ada yang buat digoreng. Ada yang romannya nggak berharga, pisang batu. Romannya kan nggak berharga. Tapi saat bini kita hamil 4 bulan ngidam, pengen rujak pisang batu, dicari. Maka pisang batu yang enak jantungnya. Dipepes, kuahnya rada encer. Pokoknya semua ciptaan Allah ada manfaatnya. Subhanallah walhamdulillah. Yang ketiga, wala ilaha illallah wallahu akbar. Nih, la ilaha illallah. Di kitab I'anatut Thalibin ada hikayat ulama selesai tahajud sampai subuh dia wiridan. Ini ulama di mata para santri guru yang mencintai binatang yang namanya kucing. Banyak kucingnya. Sampai santrinya setiap hari disuruh beli daging 10 kilo buat ngempanin kucing. Kalau kita kan 10 kilo buat selamatan. Ini orang buat ngempanin kucing. Ada santri ketika pulang selesai libur balik ke pondok bawa hadiah buat gurunya seekor burung beo. Namanya guru nggak mau mengecewakan murid, dikasih hadiah burung beo dia terima aja udah sangkutin. Persis deket jendela kamar guru ditaruh. Waktu guru lagi tahajud selesai wiridan, la ilaha illallah.
Terkejut tuh guru. Ternyata zikir yang ia baca diikutin sama burung beo. La ilaha illallah. Dia dengerin beo. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ini guru dengerin. Ini siapa yang ngikutin ini wiridan gua. Begitu gurunya berhenti, zikir, itu burung berhenti juga. Terus akhirnya cinta dengan kucing terbagi dua dengan burung beo. Kucing lama dipiara, belum ada yang istimewa dilihat. Dia miara kucing, cinta sama kucing karena ikut dengan Abu Hurairah yang suka dengan kucing juga. Tapi begitu ada burung beo, kelihatan bisa zikir, cintanya terbagi dua. Ketika menjelang lebaran, santri pada pulang, sebelum sahur ini guru tetap zikir, diikutin sama burung beoknya yang biasa zikir. Begitu selesai lebaran, gurunya zikir, selesai tahajud, enggak kedengeran burung menyebut zikir. Malah yang didengar sama guru, itu burung bunyinya cuma Begitu subuh dilihat, kandangnya, sangkarnya udah ada di bawah, burung beoknya lagi dimakan sama kucing. Nangis itu guru 3 hari 3 malam. Santrinya datang lebaran, lihat si guru matanya bengul. Ada apa guru? Mana burung beo yang saya kasih? Dimakan kucing. Guru jangan sedih, ntar saya bawain lagi burung beo. Saya sedih bukan karena burung beoknya mati. Yang saya sedih kenapa tuh burung biasa zikir la ilaha illallah bareng dengan aku. Kok saat diterkam kucing nggak bisa nyebut la ilaha illallah. Dia cuman jerit-jerit doang. Itu yang saya takut. Wahai anakku, kalau Abah biasa zikir, Abah takut ntar waktu mati nggak bisa nyebut itu. Dia takut tuh. Ini kelihatan sepele la ilaha illallah, tapi bisa mewarnai akhir napas seseorang. Maka kalau ada orang ngomong berdoa bahasa Indonesia aja silahkan, karena Tuhan kita bukan orang Arab. Ada yang ngomong begitu ya? Itu omongan nanti bakal kembali kepada dia. Dia mati nanti nggak bisa nyebut la ilaha illallah. Karena dia anggap Tuhan sama manusia. Maka yang paling Allah Ta'ala suka keluar dari mulut manusia, baik dia seorang budak ataupun ia seorang yang merdeka, la ilaha illallah. Yang keempat, Allahu Akbar. Tidak sebatas ucapan ini 4. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Jangan sampai ada yang membuat ia jadi kalah besar dengan yang lain. Gua nyebrang, untung yang lain pada ketabrak, gua enggak. Emang kenapa? Gua pakai cincin ini. Dia percaya sama cincin yang dia pakai. Jangan sampai kebesarannya bisa dikecilkan dengan selain dia. Maka Allahu Akbar. Ini yang pernah diucapkan Bung Tomo, tokoh muda dari Surabaya, yang saat itu Surabaya
sedang dibombardir sama Belanda untuk memberi semangat anak-anak muda membela tanah air melawan Belanda, pakai apa nih? Itu kalimat Allahu Akbar. Kalau Belanda datang dengan membawa senjata yang besar, ada yang lebih besar, semangat bisa mengalahkan itu, kalimat Allahu Akbar. Bung Tomo ucapkan ini, tertulis dalam sejarah. Sekarang orang yang takbir Allahu Akbar dibilang teroris. Ya Allah. Teroris itu dagangan orang barat, dagangan orang Amerika. Makanya selalu yang dituduh teroris orang Islam. Biar Islamnya lemah, biar Islamnya hancur, biar Islamnya jelek. Ada imam besar dari Palestina di negeri kita, namanya Dr. Syekh Ammar Al-Jailani. Dia ada di Indonesia, imam Masjid Palestina. Kemarin bareng saya ceramah di Jakarta Islamic Center. Dia itu mendapatkan perlindungan di negeri kita karena di sono lagi dimusuhin. Dia dibilang teroris oleh Amerika. Dia dibilang masuk di dalam jaringan teroris. Tapi karena dia sebagai imam utama Masjid Palestina di sini mendapatkan perlindungan. Dan di sini banyak teman-teman kuliahnya dulu ketika di Al-Azhar, Kairo, Mesir. Termasuk orang-orang yang dekat dengan imam besar untuk melemahkan, tuduhkan ia dengan rekayasa supaya dia ini hancur. Dituduhlah teroris. Sampai sekarang tuh belum disidang. Sampai sekarang belum ketahuan di mana ditaruh. Itu orang yang dekat dengan imam besar Habib Muhammad Rizik Syihab, saudara Munarman. Maka dia sering menggelorakan kalimat Allahu Akbar. Jika empat itu terbiasa keluar dari mulut kita, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Ada yang menambah dengan wala haula wala quwata illa billahil la yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Kalau yang empat itu biasa keluar dari mulut kita, tidak akan tertimpa dengan yang kita tidak inginkan, yang kita tidak tahu. Kadang orang begitu tertimpa bala, frustasi, putus asa. Ya Allah, kalau begini saya mati aja dah. Emang boleh ngomong begitu? Enggak boleh. Ketika tertimpa musibah, kita frustasi, minta mati aja. Enggak boleh. Dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Malah disuruhnya kita berdoa. Allahumma ja'al. Ya Allah, jadikan. Apa yang minta dijadikan kepada Allah? Hidup saya. Ahyini. Hidup saya. Khairan. Baik. Kalau emang saya mati,
jadikan kematian saya juga kematian yang baik. Jadi kagak boleh minta mati. Mati udah ditentuin waktunya. Jangan sampai mengambil jalan pintas. Sering kita hadir sholat jenazah. Kita dengar, ya Allah, ini dia putus asa sampai begini nih. Kita saat hadir sholat jenazah, hati jadi bagaimana tuh? Nabi suruh kalau kita mensolatkan jenazah, iza shallaitumul mayyit fa'akhlisu lahud du'a. Apabila kamu mensolatkan jenazah, fa'akhlisu lahu, maka ikhlaskan buatnya itu lahu bagi si mayit, ad-du'a akan doa. Emang kenapa? Min alamatil qabul. Sebab ikhlas mendoakan orang yang meninggal saat sholat jenazah itu tanda doa kita diterima kalau hati kita ikhlas. Ya, gue bagaimana mau ikhlasin lu banyak utang sama gue. Maka kata Nabi, al-mayyitu mu'allaqatun bidainihi. Orang yang meninggal itu sangat tergantung dengan utangnya. Rasulullah kagak mau nyolatin waktu itu di zamannya. Ditanya dulu, ala kadainun, apakah ini orang punya utang? Ada ya Rasul. Di belakang nyaut. Bertiga. Sama saya 10 juta. Sama saya 10 juta. Sama saya 10 juta. 30 juta. Saya nggak mau nyolatin. Ada seorang sahabat namanya Abi Qatadah. Ya Rasul, biar saya yang nanggung. Jangan sampai kagak disolatin. Utang-utangnya biar saya yang nanggung. Baru Rasulullah mau mensolatkan jenazah orang tersebut. Al-mayyitu mu'allaqatun bidainihi. Jadi dalnya pakai fathah, kalau pakai kasroh bidinihi agama. Tapi kalau pakai fathah bidainihi utangnya. Maka dalam sholat jenazah sering pembawa acara mengatakan apabila almarhum ini memiliki utang piutang, dihiwalahkan kepada putranya. Silakan jamaah yang punya urusan utang dengan almarhum dengan bukti-bukti yang otentik, silahkan berhubungan dengan anaknya. Karena mu'allaqatun bidainihi. Jadi kapan kita menjumpai sholat jenazah orang miskin, ibadahnya rajin, hidupnya baik sama tetangga, jika dia punya utang. Bagaimana ini bapak-bapak, saudara kita orang baik, rajin ibadah, tapi memang faktor ekonomi sepertinya dia lemah. Ajak tuh jamaah. Bagaimana kalau kita ikhlaskan aja? Orang bakal terpanggil melihat keadaan. Udah kita ikhlasin aja. Nah kata-kata ikhlas itu yang menyebabkan min alamatil qabul. Di antara tanda doa diterima kalau yang baca, kalau yang mengikrarkan urusannya itu semuanya diikhlasin. Walaupun nama surat Al-Ikhlas nggak ada kalimat ikhlasnya.
Kalau nama surah Al-Baqarah dinamakan surah Al-Baqarah karena di dalamnya ada innal baqarah tasyabaha alaina. Dinamakan surah Al-Baqarah. Dinamakan surah An-Nisa karena di dalamnya ada nisaukum harsul lakum fa'tu harsakum annasyi'tum. Dinamakan surah Al-Maidah karena di dalamnya ada anzil alaina maidatam minas sama. Tapi ketika Allah namakan surat Al-Ikhlas, enggak ada ikhlasnya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Enggak ada kalimat ikhlasnya. Apa artinya? Ikhlas itu enggak perlu diucapkan, baik sebelum atau sesudahnya. Ini saya kasih amal jariah untuk pembangunan Masjid Jami Al-Mabrur. Saya ikhlas, enggak perlu diucapkan. Emang kenapa? Begitu kita kasih amal jariah, diterima DKM, dibacain Fatihah, jumlah amal jariahnya juga disebut 10 juta dari ini bin ini. Besok ada orang ketemu, wah lu kemarin nyumbang banyak amat sampai 10 juta lah. Gua emang lu baru tahu gua apa? Itu ngomong begitu doang tuh. Ada rasa bangga. Al-ikhlas huwa sirrun min sirri. Ikhlas itu sebuah rahasia dari segala macam rahasia. Yang tahu hanya Allah. Jadi nggak perlu diucapin. Sebelum atau sesudahnya. Begitu ditanya sama pengurus, ya Allah, terima kasih kemarin jadi semen kebeli, besi kebeli, ya Allah, ya udah saya ikhlas. Begitu, ya udah saya ikhlas. Itu kayak debu di atas batu, batunya ada di posisi ketinggian gunung, dihempaskan oleh tiupan angin. Debunya terbang, tinggal batunya doang. Jadi amal perbuatan seseorang, jika dipuji dia bangga, dia senang, dia tunjukkan kesenangannya, kebanggaannya, maka pahalanya terbang. Maka keikhlasan seorang manusia yang tahu hanya Allah Subhanahu. Maka kita membaca kalimat-kalimat yang menjadi kesukaan bagi Allah, kesenangan bagi Allah. Baca itu dengan niat yang ikhlas. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah
walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula illa billahil aliyil. Subhanallah ay anzahahu an kulli su'in. Fa subhanallah ilmu lit tasbih ay at-tanzih. Bisa dijadikan untuk wiridan, bisa dijadikan untuk kita bertasbih. Wiridan kalau ada tasbih tambah nikmat. Nikmal muzakkir as-subha. Yang bikin nikmat orang berzikir itu jika ada tasbih. Enak, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Emang tasbih kita pegang, pasti yang kita sebut Allah. Nggak ada pakai tasbih ngitung kontrakan yang ono belum bayar, yang ono udah, yang ono kurang. Ada. Pasti yang disebut Allah, Allah, Allah. Nikmal muzakkir as-subha. Yang bikin nikmat orang berzikir itu jika dilengkapi dengan yang namanya tasbih. Dulu belum ada tasbih. Maka ketika ada orang meninggal malam pertama tahlil suka dikasih kacang. Baca kulhu pakai karena dulu belum ada tasbih. Kenapa pakai kacang? Biar baca enggak pakai target. Itu tasbih 99. Kalau kacang sebaskom. Iya. So apa aja selagi ustadznya masih baca itu jamaahnya belum berhenti. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Itu siapa itu yang menggalakkan tahlil baca kulhu ngitungnya pakai kacang? Habib Ali Kuitang. Kalau kita sedekah selamat sukses berkah, nggak ada yang kesurupan, tamunya banyak yang datang, pokoknya sedekah beres. Pakai syukuran baca Hikayat Samman. Itu siapa tuh? Yang memasyarakatkan, mengenalkan bacaan Hikayat Samman. Yang memasyarakatkan Hikayat Samman itu Guru Mugni Kuningan. Kemarin ada ketua Thariqah Sammaniyah. Gurunya dia itu yang mengijazahkan Hikayat Samman dibaca kepada Guru Mugni, gurunya dia. Namanya Syekh Samman As-Samaniyah dari Sudan. Orang Sudan kan nggak ada yang putih ya, semuanya hitam. Tapi anehnya warna kulitnya hitam, tapi dilihatnya enak. Tangannya empuk, ngomongnya langsung menyentuh hati. Saya baca geografinya, dia itu setiap malam mimpi ketemu Rasulullah. Ya Allah. Pengawal-pengawalnya nih cerita. Nggak pernah tidur, ngomong. Didengerin sama pendampingnya di hotel tuh. Lagi ada di Indonesia. Nggak tidur-tidur, ngomong sendiri sama Rasulullah. Ini pendampingnya dengerin cerita. Dia ngadu sama Rasulullah. Entar nih di Indonesia, di Jakarta dia mau ceramah di hadapan seluruh para kiai se-DKI Jakarta.
Seluruh para habaib se-DKI Jakarta, ya Rasul, saya harus ngomong apa? Dia minta izin. Ini pendampingnya dengerin, dia dialog dengan Rasulullah. Ya Allah, ada orang yang punya kemampuan seperti itu. Berkat wiridannya. Maka kita kalau baca hikayat Saman, ada bacaan tuh. Ya Saman, ya Saman, ya Saman. Orang yang menyebut 3 kali nama Syekh Saman, hajatnya bakal dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan satu hadis yang menjelaskan tentang kemuliaan kalimat subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar dapat kita biasakan di lidah kita. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.